Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arifin dengan NPM 2008260076. Di sini saya akan membahas tentang kelistrikan sel. Sebelum membahas tentang kelistrikan sel, bagaimana kita bahas dulu apa itu listrik. Listrik merupakan partikel subatomik seperti proton dan elektron yang bisa menyebabkan dorongan atau tahanan gaya di antaranya. Arus listrik merupakan partikel elektron yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah melalui mediator yang disebut konduktor. Setelah itu, besaran-besaran dalam kelistrikan. Besaran-besaran yang dimiliki oleh listrik meliputi kuat arus listrik atau bisa juga disebut dengan I, tegangan listrik V, dan tahanan listrik R. Ketiga besaran tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dituliskan dalam hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah bunyinya kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dinamai dari ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm, pada tahun 1787 sampai 1854. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung ketegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Rumus hukum Ohm itu adalah R sama dengan V per I. R sama dengan hambatan, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Hukum Joule. Bunyi hukum Joule itu adalah pembentukan panas persatuan waktu berbanding langsung dengan kuadrat arus. Hukum Joule menuliskan bagaimana tenaga diubah ke dalam tenaga termal yang di dalam suatu penghantar merupakan suatu proses yang tidak dapat dibalik atau hanya berlangsung satu arah saja. Rumus hukum Joule itu H sama dengan V kali I kali T per J. V itu sama dengan tegangan, I itu sama dengan arus, T itu sama dengan waktu, J sama dengan Joule. J sama dengan Joule ini telah ada ketetapannya yaitu 0,239 kal. Setelah itu baru kita masuk ke kelistrikan sel. Definisi kelistrikan sel. Kelistrikan sel itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Sel-sel di dalam tubuh manusia mempunyai kemampuan potensial listrik yang dapat melewati membran. Membran sel adalah lapisan yang membatasi ruangan ekstraseluler dan intraseluler serta bersifat sebagai kapasitor listrik. Kelistrikan sel itu dipengaruhi oleh adanya ion-ion yang terdapat di dalam sel. Ion tersebut adalah ion Na+, K+, Cl-, dan protein. Ruangan ekstraseluler itu didominasi oleh ion Na+ dibandingkan ion K+, sedangkan ruangan intraseluler itu didominasi oleh ion K+ dibandingkan ion natrium. Proses pemindahan muatan ion-ion. Ion K+ akan menggandakan elektropositif di luar membran sel dan elektronegatif di dalam membran sel ketika terjadi pemindahan ion K+ dari dalam sel ke luar sel. Sedangkan untuk ion Na+ berlaku keadaan sebaliknya, di mana terjadi keadaan elektropositif di dalam sel dan elektronegatif di luar sel. Hal ini dikarenakan kadar ion Na+ yang tinggi di luar sel menyebabkan membran sel lebih permeable untuk ion Na+ di dalam sel. Setelah itu kita masuk ke nilai ambang membran sel. Nilai ambang membran sel itu adalah batas nilai yang bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi membran. Potensial difusi yang terjadi akibatkan difusi ion kalium dan natrium akan menghasilkan potensial membran sekitar minus 86 MV dan hampir semua hal ini ditentukan oleh difusi kalium. Depolarisasi yang terjadi secara mendadak akan menyebabkan potensial aksi dan akan berlangsung kurang dari 1 M detik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik merupakan aktivitas listrik keseluruhan atau tidak sama sekali. Bisa juga disebut all or none, yang berarti bahwa ketika nilai ambang tercapai, peningkatan waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama, tidak peduli macam apapun intensitas dari rangsangan. Dan ketika potensial aksi mencapai puncak, mekanisme pengangkutan mekanisme di dalam sel membran dengan cepat mengembalikan ion Na+ ke luar sel sehingga mencapai potensial membran istirahat minus 90 MV. Proses ini disebut polarisasi dan merupakan akhir dari proses depolarisasi. Setelah itu kita akan masuk ke listrik sistem saraf.
Listrik sistem saraf itu peristiwa aktivitas listrik terdapat dalam sinaps sel saraf, di mana timbulnya peristiwa tersebut karena adanya rangsangan dari luar yang bersifat inhibisi dan eksitasi. Umumnya peristiwa yang terjadi di sinaps tersebut hampir mirip dengan terjadi pada sinaps spinal. Respon depolarisasi awal yang dihasilkan oleh suatu rangsang tunggal dimulai kira-kira 0,5 mdit setelah terjadinya impuls eferen dan mencapai puncaknya pada 1-1,5 mdit kemudian dan akan menurun mengikuti garis lengkung dengan konstanta waktu atau waktu yang dibutuhkan respon untuk menurun menjadi 1/i atau 1/2,718 dari besar maksimumnya, yang beragam dan tergantung kepada transmitter dan sifat membran postsinaptik. Selama berlangsungnya potensial aksi, kepekaan saraf terhadap rangsang lain meningkat, dan dengan demikian potensial aksi itu dinamakan potensial postsinaptik eksitasi atau IPSP. IPSP disebabkan depolarisasi membran sel postsinaptik yang terletak tepat di bawah tonjolan sinaptik aktif. Daerah masuknya rangsang yang terbentuk sangat kecil sehingga tidak akan melepaskan cukup banyak rangsang positif untuk dapat mendepolarisasi seluruh membran. Sebaliknya, jika IPSP yang timbul disebabkan kegiatan di satu tonjolan sinaptik kecil, maka depolarisasi yang timbul dari tiap tonjolan merupakan nilai penjumlahan depolarisasi tersebut. Nilai kepekaan neuron terhadap rangsang lain akan menurun, disebut dengan potensial postsynaptic inhibisi atau IPSP. Selama proses tersebut akan tampak potensial hiperpolarisasi yang lebih panjang. Proses IPSP terjadi setelah eferen mencapai konstanta waktu sekitar 3 mdit. Terjadi penjumlahan IPSP seperti yang ditunjukkan dengan bertambah besarnya respon saat meningkatnya kekuatan berondongan rangsang eferen inhibisi. Juga terjadi penjumlahan waktu. Jenis inhibisi ini dinamakan inhibisi postsinaptik atau inhibisi langsung. Transmisi listrik yang terjadi pada pertemuan sinaps diakibatkan oleh impuls yang mencapai ujung-ujung presinaptik membangkitkan IPSP di sel postsinaptik, yang karena adanya jembatan bertahan rendah di antara keduanya yang mempunyai masa laten yang jauh lebih pendek daripada IPSP di sinaps, tempat terjadinya transmisi kimiawi. Di sinaps-sinaps yang berdekatan dengan respon postsinaptik dengan masa laten pendek maupun panjang dengan transmisi kimiawi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan pada kelistrikan sel itu ialah permeabilitas dari membran terhadap ion. Ion yang mempengaruhi potensial membran istirahat itu ada dua, natrium dan kalium. Jika membrannya permeabel yang mengizinkan ion untuk berpindah melewati membran, maka ion tersebut berdifusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.